Shalom viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolomedia. Kali ini kembali Medi akan menyajikan info dari salah satu wilayah seberang Laut Britania Raya yang berada di selatan Samudra Atlantik. Namanya ialah Kepulauan Tristan da Cunha. Tentu wilayah Britania yang satu ini asing sekali untuk kita dengar ya. Sebelum Medi membahasnya, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Kepulauan Tristan da Cunha merupakan sekelompok kepulauan gunung berapi terpencil di selatan Samudra Atlantik. Namun jangan salah ya, walaupun terpencil, Kepulauan Tristan da Cunha memiliki populasi orang yang mendiaminya, sehingga dapat dikatakan kepulauan ini merupakan kepulauan berpenghuni paling terpencil di dunia. Tercatat pada bulan Januari tahun 2021 ada sekitar 244 jiwa yang menghuni pulau ini. Kepulauan Tristan da Cunha memiliki luas besar 204 km persegi, di mana pulau utamanya ialah Pulau Tristan da Cunha, yang memiliki luas 98 km persegi. Pulau Tristan merupakan satu-satunya pulau yang berpenghuni. Edinburgh of the Seven Seas menjadi pemukiman utama Pulau Tristan da Cunha. Sedangkan pulau lainnya seperti Pulau Gulf, Pulau Inaccessible, dan Pulau Nightingale tidak berpenghuni. Di Pulau Gulf memang ada orang yang menetap, namun bukan pemukim, melainkan petugas stasiun pengamatan cuaca yang berasal dari Afrika Selatan. Walaupun kepulauan ini terpencil, namun di tempat ini tersedia fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, kantor pos, museum, kafe, gedung pertemuan, kolam renang hingga toko kerajinan warga setempat, dan lain-lain. Sementara layanan internet lambat tersedia. Tidak ada jaringan telepon atau surat kabar lokal di Tristan da Cunha. Pulau ini juga memiliki 2 gereja dan 1 fasilitas medis dengan beberapa dokter tetap, serta seorang dokter gigi tamu yang datang 1 tahun sekali. Di Pulau Tristan memang tidak terdapat fasilitas bandara, jadi apabila hendak keluar pulau harus menggunakan kapal atau perahu. Perlu diketahui juga letak pulau ini sekitar 2.787 km dari Cape Town, Afrika Selatan, dan 3.949 km dari Mar del Plata, Argentina. Bahkan dengan pulau terdekat sekalipun seperti Saint Helena, jaraknya mencapai 2.437 km. Untuk mencapai pulau Saint Helena saja membutuhkan waktu 1 minggu dengan menggunakan kapal. Ini adalah sebuah jarak yang tidak bisa dikatakan dekat ya. Semua pemukim di Pulau Tristan da Cunha berkewarganegaraan Inggris yang menggunakan mata uang UK pound sterling. Bahasa yang dipergunakan di tempat ini tentunya ialah bahasa Inggris. Namun bukan berarti hanya keturunan Inggris saja yang tinggal di tempat ini. Menurut sejarah, selama bertahun-tahun penduduk pulau mengasimilasi orang buangan dan juga pembelot dari berbagai negara. Seperti contohnya tentara Skotlandia, pelaut Belanda, orang-orang buangan Italia hingga Amerika. Pulau Tristan da Cunha pertama kali terlihat oleh penjelajah Portugis bernama Tristão da Cunha pada tahun 1506. Kemudian dia memberi nama pulau utama dalam gugus kepulauan ini dengan menggunakan namanya sendiri, Ilha de Tristão da Cunha. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi Tristan da Cunha. Sekitar tahun 1643, awak kapal Belanda Heemstede mendarat di Pulau Tristan da Cunha. Kemudian Belanda melakukan 2 kali lagi ekspedisi ke Pulau Tristan, yakni pada tahun 1650 dan tahun 1669. Penelitian pertama atas Kepulauan Tristan da Cunha dilakukan pada tahun 1767 oleh kapal Prancis. Hasil dari penelitian ini dipublikasikan oleh Royal Navy Hydrographer pada tahun 1781. Upaya pertama untuk menetap di Pulau Tristan da Cunha dilakukan oleh orang Amerika yang bernama Jonathan Lambert dari Salem, Massachusetts, yang memimpin rombongan terdiri dari 3 orang pada tahun 1810 dengan tujuan untuk mendirikan stasiun perdagangan di Tristan. Namun menurut ceritanya, Lambert dan 2 orang rekannya tenggelam dalam kecelakaan memancing pada tahun 1812. Pada tahun 1815, Inggris menganeksasi kepulauan ini sebelum pembukaan terusan Suez. Sebab pulau-pulau ini memiliki kepentingan strategis untuk perjalanan dari Eropa dan Amerika Timur ke Samudra Hindia. Inggris pertama kali membuat pangkalan di Pulau Tristan da Cunha pada tanggal 14 Agustus tahun 1816
Sebuah garnisun di atas kapal HMS Falmouth menguasai pulau ini atas nama Raja George III. Pangkalan yang terkenal sebagai Port Malcolm didirikan untuk mengamankan pulau. Semenjak itulah Inggris menguasai Pulau Tristan da Cunha. Namun keberadaan militer di pulau tersebut tidak dipertahankan terus-menerus. Kopral William Glass, seorang kopral Skotlandia, adalah orang yang membangun pemukiman Edinburgh of the Seven Seas bersama rekan-rekannya, yakni sebuah pemukiman utama di Pulau Tristan da Cunha. Keturunan William Glass sampai hari ini masih ada di Pulau Tristan. Mereka mengambil istri dari Cape Colony, sekarang adalah Afrika Selatan, membangun rumah dan perahu dari kayu apung yang diselamatkan. Selain itu, mereka juga menyusun konstitusi yang menetapkan komunitas baru berdasarkan kesetaraan dan kerjasama. Di tahun-tahun berikutnya, Pulau Tristan da Cunha menerima kunjungan orang-orang secara berkala. Rata-rata terdiri dari awak kapal yang selamat dari bencana di tengah lautan. Pada tahun 1856, populasi Pulau Tristan da Cunha mencapai total 71 orang. Namun akibat kelaparan melanda di tahun berikutnya menyebabkan sebagian besar dari mereka berpindah dan meninggalkan pulau. Akibat dari kejadian tersebut, populasi orang yang tinggal di Pulau Tristan berkurang dan hanya menyisakan 28 orang saja yang masih tinggal di Pulau Tristan. Kemudian pada tahun 1886, populasi orang yang tinggal di pulau kembali meningkat menjadi 97 orang. Nah, bagaimanakah dengan pasokan makanan para pemukim di Pulau Tristan? Tentu hal ini sering menjadi masalah karena berbagai macam keterbatasan yang dialami oleh penduduknya. Para pemukim biasanya bergantung pada bahan impor saja. Ada juga sebagian penduduk yang bercocok tanam dan beternak, namun jumlahnya masih terbatas. Sebagian pemukim di kepulauan ini ada juga yang bekerja sebagai pencari ikan dan membuat perangko. Pemerintah di Kepulauan Tristan da Cunha dipimpin oleh seorang gubernur yang juga adalah gubernur di St. Helena. Gubernur menunjuk seorang administrator pulau. Administrator residen adalah kepala pemerintahan dan bertindak sesuai saran Dewan Pulau yang terdiri dari 8 anggota terpilih dan 3 anggota ditunjuk. Jaksa Agung yang juga adalah Jaksa Agung St. Helena bertanggung jawab atas masalah hukum yang berkaitan dengan pemerintahan di Pulau Tristan. Tristan da Cunha memiliki undang-undangnya sendiri, tetapi hukum St. Helena berlaku sejauh tidak bertentangan dengan hukum setempat. Oke viewers, demikianlah informasi sedikit mengenai Kepulauan Tristan da Cunha yang terletak di selatan Samudra Atlantik yang masih bagian dari wilayah seberang Laut Britania Raya. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!